kota diantaranya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Dari Provinsi Riau, Tanah Melayu, 30 nominasi pembatik level 4 Provinsi Riau tahun 2023. Hilmi Sufakri Fauza, SMP Negeri 11 Kota Dumai. T. Rahmilia Agraini, SMK Negeri 1 Singingi Hilir, Kuantan Singingi. Yane Anggela, SMK Negeri 5 Dumai. Nora Harmilia, SD Negeri 77 Pekanbaru. Juliati, SD Negeri 5 Batu Gajah, Kabupaten Indragiri Hulu. Eka Julinarsi, SMP Negeri 1 Atap, Tanjung Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti. Resti Yevira, SD Sain Tahfiz, Kabupaten Siak. Fadri Rahman, SMP Negeri 7 Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Delta Hari Kusuma, SMP 1 Atap Kelumpang, Kabupaten Indragiri Hilir. Fani Novita Sari, SMK Negeri 1 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Al-Kausar, SD Negeri 30 Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Tri Gusema Putra, SMK Negeri 1 13 Koto Kampar. Eka Yulia, SMK Negeri 1 Bangkina. Nur Hamidah, SD Negeri 77 Pekanbaru. Fitri Dwi Hartati, SMK Negeri 1 13 Koto Kampar. Lailiana Hidayati, SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Hendra, SMP Negeri 1 Atap Mekarsari, Kabupaten Indragiri Hilir. Nunik Herawati, SMP Negeri 4 Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Liza Wati, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Alvan Setiawan, SD Negeri 2 Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Muzeliati, SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar. Andri Kurniawan, SD Negeri 16 Tanjung Siantar, Kabupaten Indragiri Hilir. Nur Laila, SMA Negeri 2 Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Yarlis Andrianis, SMA Negeri 2 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Panji Hidayat, SMP Negeri 1 Merbau, Kepulauan Meranti. Zulfani, SD Negeri 01 Banjar 12. Wedi Hartoyo, SMA Negeri 2 Pekanbaru. Setiawati, SD Negeri 001 Lubuk Tarap. Rini Yusnita, SD Negeri 014 Sukamaju, Kabupaten Kuantan Singingi. Sadam Husain, SMA Negeri 1 Mandah, Indragiri Hilir.
Pasti musuh. Bapak Haji Suwardi MPD, Pak. Selamat siang, Pak. Bisa kita mulai, Pak? Suara Bapak belum diaktifkan, Pak. Oke. Ibu Ira, bisa kita mulai, Bu? Oke, Bu Dewi, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Haji Suwardi MPD. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Ira Selda Fitri. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber hebat yang hadir pada siang ini. Yang pertama adalah Ibu Eka Julinarsih SPDGR, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Tanjung Sari. Kemudian Bapak Panji Hidayat SPD, Guru SMP Negeri 1 Merbau. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Lizawati SE, Guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah peserta webinar yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru hebat peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan webinar berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK di platform Merdeka Mengajar khusus Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Tebing Tinggi Timur. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Dewi Janiati SPDGR, Guru SD Negeri 17 Alaib. Hari ini saya bertugas sebagai moderator. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan webinar berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Haji Suwardi MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tapi hari ini nampaknya dingin nih. Lebih enaknya tidur sebenarnya nih. Tapi karena tugas dan sebagainya, ya kita laksanakan terus walaupun dingin-dingin. Pertama, rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat limpahan karunia-Nya di sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa melihat semua nih, nampaknya tidak nampak wajah asli ini masih belum keluar semua, tapi saya yakin dan percaya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam sering kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu guru, mungkin juga ada beberapa kepala sekolah yang hadir pada hari ini melalui Zoom meeting ini dengan agenda kegiatan nampaknya pada sore hari ini yaitu berbagi praktik baik sebagai inovasi pembelajaran TIK, teknologi informasi komputer. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, rasanya dah tak heran lagi. Setiap guru sekarang ini harus mahir, harus pintar, dan harus bisa
ikut bersama mendalami ilmu tentang ilmu komputer itu. Kalau itu tidak kita buat, itu akan menimbulkan kerugian pada diri kita sendiri. Karena itu di dalam pembelajaran sekarang lebih diinovasikan terhadap pembelajaran teknologi informasi komputer. Yang berbahagia nampaknya ini yang saya hormati Ibu Sekretaris, Ibu Ira, selalu monitor terus nih. Kalau tanpa Ibu Ira nih tak seru nih di kegiatan Zoom meeting ini. Beliau mempunyai inovasi-inovasi tersendiri dalam memberikan motivasi dan semangat pada kawan-kawan kita semua. Terima kasih telah hadir. Yang juga saya hormati nampaknya narasumber hebat. Yang hadir ada 3 orang sini, nanti saya sampaikan satu persatu. Yang juga saya hormati ini Ibu Eka Jurniasih ini Pokja kita ya, Pokja PPM kita ya. Terima kasih Bu telah aktif nampaknya, hadir terus. Genjot terus, jangan kendur. Belajar dengan kendur, kita ajak kawan-kawan terus bergabung dalam Pokja kita. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya. Sebelum ke depan, saya mungkin tadi sedikit dapat informasi dari Ibu Sekretaris bahwa narasumber hebat kita ini orang-orang yang sudah terpilih nampaknya. Beliau ini sebentar lagi menjadi duta dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat, sabas, semangat terus untuk berkompetisi di ajang provinsi nanti. Walaupun dari 3 nanti, dari Ibu misalnya dari Ibu Eka Juniarsi SPDGR, beliau adalah guru 1 Atap Tanjung Sari. Kemudian Pak Panji Hidayat, tak heran lagi kami sering komunikasi ke SMP Negeri 1 Merbau, kemudian Ibu Lizawati SE, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Sabas untuk yang ketiga-tiganya mudah-mudahan memberikan dampak positif di Meranti dengan kehadiran Ibu nanti sebagai duta dari Meranti untuk kegiatan di provinsi katanya. Nah, seperti itu. Apakah nama kegiatannya tadi dia disampaikan Ibu Ira mungkin sebagai inovasi pembelajaran TIK ini juga. Semoga nanti terpilih di Meranti, salah satunya jelas nanti kalau kita berdoa untuk beliau bertiga itu sama-sama punya kemampuan dan kompetensi dapat nanti mewakili Provinsi Riau dari Meranti. Mudah-mudahan. Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya menyampaikan kepada kita dan tak jemu juga saya ajak kita, ayo kita sama-sama belajar. Jangan takut, jangan sedih katanya, jangan risau. Belajar itu memberikan dampak positif kepada kita. Aura kita akan naik kalau kita mau banyak belajar, karena kalau banyak belajar hati kita gembira, hati kita senang. Makin gembira, makin senang, aura kita akan timbul aura-aura positif. Ini yang sering saya sampaikan ke sana, saya sering sampaikan kepada kawan-kawan supaya motivasi untuk belajar. Apalagi sini sekarang berbagi praktik baik. Jadi tidak salah antara satu dengan yang lainnya membagikan ilmu-ilmu itu kepada teman-teman yang lain. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ini dijelaskan di sini bahwa bagaimana seorang guru berinovasi dalam pembelajaran teknologi informasi komputer. Karena ini komputer ini bisa dimodifikasi semua. Tergantung bagaimana seseorang itu bisa memanajemenkan komputer itu, memanajemenkan sistem di dalam komputer itu, sehingga dia terjadi mungkin inovasi-inovasi ataupun ada animasi-animasi lain yang memberikan daya tarik sehingga nanti murid lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman dia. Oh begitu. Nah, jadi dengan cara begitu mungkin kualitas pendidikan makin baik untuk anak murid. Dan juga kualitas guru perlu juga dijaga. Kalau kita tak menjaga kualitas kita akan hilang nanti, kita akan hanyut. Saya yakin dengan selalu kita bertemu, dengan selalu kita tetap buka, dengan selalu kita diberikan motivasi, dengan selalu kita silaturahmi dan sebagainya, saya yakin kemajuan di Dinas Pendidikan melalui teman-teman kita semua di sekolah, di satuan pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Meranti. Mungkin itu semangat sore ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih jelas nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita. Saya berharap
teman-teman semuanya di satuan pendidikan yang mengikuti kegiatan ini, cermati saksama, hayati, pelajari. Belajar itu kalau dari hati, dia menyenangkan, dia akan memberikan dampak positif dan terkesan lama. Mungkin itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berbagi praktek baik, strategi inovasi pembelajaran teknologi informasi komputer dibuka secara resmi. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan dampak yang positif pada kita semua dan memberikan aura baru, pembelajaran baru bagi kita semua. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang selalu memberikan motivasi untuk rekan-rekan guru. Selanjutnya, penyampaian materi oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Eka Julinarsi, SPDGR. Kepada Ibu, kami persilakan. Ibu Eka, mic-nya Bu. Oh iya, maaf Bu, tadi agak sedikit ada kendala jaringan. Iya Bu, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Haji Suwardi MPD. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas, Ibu Ira Selda Fitri. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber hebat dari Sahabat Teknologi Provinsi Riau tahun 2023, yaitu Bapak Panji Hidayat dan Ibu Izawati. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat, khusus wilayah Tebing Tinggi Barat, dan Tebing Tinggi Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan berkat dan rahmatnya lah kita bisa hadir dalam Zoom meeting pada sore hari ini dalam rangka berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana telah memfasilitasi kami para narasumber untuk melaksanakan kegiatan webinar berbagi praktik baik ini. Dan juga kepada tim Pokja PMM Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mewadahi kami lewat Kombel di aplikasi PMM. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Bu Dewi, apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya materinya? Ya, materinya belum, masih layar utamanya. Sebentar saya ulang. Ya, mungkin jaringan, Bu. Nah, sudah kelihatan, Bu? Oke, sudah, Bu. Sudah ya? Ya, udah, Bu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Eka Julinarsi,
Kepala SMP Negeri 1 Atap Tanjung Sari, yang mana pada saat ini saya sebagai Sahabat Teknologi Provinsi Riau tahun 2023. Jadi kami bertiga dengan Pak Panji dan Bu Lizawati pada saat ini sedang mengikuti pelatihan pembatik, yaitu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk tahun 2023. Nah, pada saat ini kami sudah sampai di level 4, di mana pada level 4 ini yang terpilih untuk mengikuti hanya 30 orang peserta yang mewakili untuk masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, jadi inovasi dalam pembelajaran ini ya Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini merupakan suatu upaya pembaharuan pada pembelajaran di kelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses pembelajaran itu menjadi lebih maksimal. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di sini pasti sudah pernah melakukan inovasi pembelajaran di kelas. Baik itu inovasi dari strategi atau model pembelajaran yang digunakan di kelas. Jadi banyak ya Bapak Ibu strategi atau model yang bisa kita gunakan, mulai dari discovery learning, kemudian problem based learning, project based learning, cooperative learning, dan lain sebagainya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menerapkan itu di kelas, artinya Bapak Ibu juga sudah melakukan inovasi dalam pembelajaran. Atau misalnya Bapak Ibu juga sudah melakukan inovasi dalam bentuk media pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan sendiri. Atau yang sekarang ini kita semua sudah melakukan inovasi dalam bentuk asesmen misalnya. Kalau dulu kan kita masih ujian tertulis nih, berbasis kertas. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi kita sudah bisa melakukan inovasi dengan melakukan asesmen menggunakan Google Form misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini, nah, penggunaan platform digital ini menjadi salah satu pilihan bagi kita para pendidik untuk melakukan inovasi. Jadi tujuannya atau manfaat dari penggunaan platform digital ini adalah kita bisa menghadirkan sumber belajar yang lebih luas. Artinya anak tidak hanya memperoleh informasi dari buku saja, tapi dari sumber-sumber lain yang bisa kita sediakan. Bisa dari berita, portal berita yang ada di internet, bisa dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Kemudian untuk platform digital ini, kita dapat mengemas pembelajaran itu menjadi lebih menarik, sehingga anak-anak peserta didik kita ini lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir tentu saja dengan pemanfaatan platform digital ini memudahkan siswa-siswa kita ini untuk mengakses materi pembelajaran itu kapan dan di mana saja. Jadi misalkan ada nih salah satu siswa kita yang tidak bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, mereka bisa mengakses pembelajaran kita ini dari rumah, tapi dengan syarat mereka memiliki perangkat atau gawai teknologinya seperti laptop atau handphone, dan juga harus memiliki sinyal internet ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi contoh inovasi pembelajaran yang sudah pernah saya rancang dan saya implementasikan di kelas. Nah, sebelumnya ini saya akan memberikan beberapa contoh platform atau aplikasi digital yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran di kelas. Misalnya, Bapak Ibu mau bikin presentasi nih, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Canva, Mentimeter, atau aplikasi Gamma. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint, nah sekarang coba Bapak Ibu tingkatkan lagi dengan aplikasi presentasi yang online seperti Canva. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu wadah untuk siswa yang bisa berkolaborasi dalam satu aplikasi, Bapak Ibu bisa gunakan Google Workspace. Nah, Google Workspace ini ada banyak ya Bapak Ibu, ada Google Dokumen, ada Google Slide, ada Google Jamboard, Spreadsheet, dan Google Slide contohnya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau bikin LKPD nih, Bapak Ibu bikinnya di Google Slide,
atau di Google Document, nanti dalam satu dokumen itu anak dan ibu Sani kami kolaborasi membuat satu file atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva dan juga Padlet. Nah, yang ketiga, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat evaluasi secara digital atau secara online, Bapak Ibu bisa menggunakan atau memanfaatkan asesmen murid yang ada di PMM ya Bapak Ibu. Nah, saya yakin setiap kita pasti punya aplikasi PMM di HP-nya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cek di aplikasi PMM-nya, di situ ada fitur asesmen murid. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh instrumen untuk asesmen mulai dari untuk setiap fase. Jadi dari SD, SMP, dan SMA itu sudah ada contoh instrumennya. Atau Bapak Ibu mau melihat contoh soal-soal AKM juga tersedia di fitur asesmen murid yang ada di PMM. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Quizizz atau Kahoot. Nah, ini supaya kuis atau asesmen yang kita berikan ke anak tampilannya itu lebih menarik. Kemudian yang keempat, kalau Bapak Ibu mau membuat kelas digital nih, supaya semua pembelajaran kita terkumpul dalam satu kelas digital, bisa diakses oleh siswa baik di sekolah maupun di rumah. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini kita sudah familiar ya Bapak Ibu. Saya yakin pasti setiap Bapak Ibu sudah punya Google Classroom untuk kelasnya masing-masing di sekolah. Atau Bapak Ibu juga bisa mencoba kelas Maya dari Kemdikbud atau Moodle. Nah, ini beberapa contoh platform dan aplikasi digital yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini contoh rancangan inovasi pembelajaran berbasis TIK yang sudah saya buat. Jadi, saya menggunakan Google Sites ini sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran. Nah, jadi untuk tahapan-tahapan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup sampai asesmennya itu saya sediakan di Google Sites. Nah, di dalam Google Sites ini nanti saya tautkan lagi beberapa aplikasi pendukung seperti Google Docs. Nah, Google Docs di sini saya gunakan sebagai lembar kerja peserta didik. Sehingga nanti masing-masing kelompok bisa saling berkolaborasi mengerjakan LKPD. Kemudian saya juga menggunakan Google Slides untuk menampilkan materi presentasinya. Kemudian ada Google Form. Google Form di sini saya gunakan untuk mengumpulkan umpan balik peserta didik di akhir pembelajaran. Kemudian ada Padlet. Nah, Padlet di sini juga salah satu aplikasi yang membantu kita untuk saling berkolaborasi. Di sini saya gunakan untuk wadah bagi peserta didik mengumpulkan atau menuangkan pendapatnya tentang materi yang diajarkan pada hari itu. Kemudian ada Canva. Canva di sini saya gunakan untuk anak berkreasi membuat kesimpulan pembelajaran. Dan yang terakhir untuk kuis, saya menggunakan aplikasi Quizizz dan aplikasi Wordwall. Nah, untuk contohnya Bapak Ibu bisa lihat contoh rancangan dengan menggunakan Google Sites yang sudah saya buat. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Belum, Bu. Belum mereka. Belum, Bu. Masih belum ya? Masih, Bu. Ya. Saya share ulang.
Sudah muncul? Sudah. Oke, Bu. Nah, ini contoh halaman Google Site yang saya buat. Jadi di satu halaman Google Site ini saya mengambil materi nutrisi pada makanan. Jadi pada halaman Google Site ini Bapak Ibu, kita bisa selain mencantumkan tulisan atau materi, kita bisa memasukkan gambar animasi seperti ini. Kemudian ini untuk menyiapkan kondisi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa sematkan pertanyaan atau teka-teki untuk anak. Nah, kemudian ini kita masuk di kegiatan pendahuluannya. Di mana kegiatan pendahuluan ini biasanya kan kita memberikan pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu atau persepsi dan motivasi untuk siswa. Jadi kita bisa tuliskan di sini pertanyaannya. Nah, karena di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, jadi tentunya kita harus menghadirkan suatu permasalahan ya Bapak Ibu untuk anak didik kita. Jadi di sini saya menuliskan sedikit cuplikan suatu permasalahan yang diambil dari sebuah artikel, dituliskan kembali di sini. Nah, namun untuk artikel lengkapnya tetap kita cantumkan. Jadi di sini kita sediakan tombol untuk menautkan ke halaman artikel lengkapnya. Jadi begitu diklik nanti anak akan dialihkan ke halaman baru. Nah, kemudian di halaman Google Site ini Bapak Ibu bisa menautkan video pembelajaran dari YouTube misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa sematkan video YouTube di sini sehingga kalau anak-anak yang memiliki gaya belajar audiovisual misalnya mereka lebih senang dengan melihat video, maka anak bisa menonton videonya langsung dalam halaman site ini tanpa harus mereka pergi ke halaman YouTube-nya. Kembali sebentar ke atas. Nah, di sini juga saya sediakan materi masih dalam Google Site. Jadi kalau kita klik di bagian materi, nanti akan muncul lagi halaman baru khusus tentang materi pembelajaran yang bisa anak baca. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini contoh Google Slide yang saya gunakan. Ini juga saya sematkan di dalam satu halaman Google Site. Jadi anak bisa langsung melihat tanpa harus pergi ke halaman Google Slide, tapi sudah disediakan di halaman ini. Kemudian di sini ada lembar aktivitas. Nah, lembar aktivitas ini saya memanfaatkan Google Dokumen, di mana dalam satu Google Dokumen ini, anak dalam masing-masing kelompok itu bisa saling berkolaborasi untuk mengisi LKP. Kemudian, untuk bagian terakhir, untuk keseluruhan pembelajaran, di sini saya memanfaatkan Canva. Nah, kembali lagi, untuk aplikasi Canva juga anak bisa saling berkolaborasi untuk membuat kesimpulan pembelajaran. Nah, ini contohnya dalam satu halaman Canva, karena tadi dalam kelas saya itu ada 3 kelompok, jadi dalam satu halaman ini saya sediakan 3 halaman untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti kelompok 1 mereka mengerjakan di halaman kedua, dari halaman selanjutnya. Jadi kita berikan ruang untuk anak bebas berkreasi dan berkreasi kelompoknya. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu kalau agak macet-macet tampilannya, karena di sini kami tadi habis hujan lebat jadi jaringannya agak macet juga. Kemudian ini untuk bagian refleksi, saya memanfaatkan Google Form. Jadi anak tinggal mengisi nama, kemudian mereka langsung mengisi refleksi atau umpan balik mereka setelah mengikuti pembelajaran.
Nah, ini contoh rancangan pembelajarannya berbasis Google Sites ya Bapak Ibu. Nah, sementara untuk Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Nah, sementara untuk implementasinya di kelas, nah ini ada beberapa cuplikan implementasinya. Ini pada saat guru menayangkan Google Site. Jadi di awal pembelajaran ketika kita menyiapkan anak, di situ kita sudah tampilkan nih halaman Google Site-nya. Baik itu kita tampilkan di papan tulis atau anak langsung membuka di Chromebook yang mereka gunakan atau di handphonenya masing-masing. Jadi untuk tautan Google Site ini bisa kita share sebelum pembelajaran dimulai, bisa kita share lewat WA grup kelas atau kita share melalui Google Classroom. Kemudian yang ini Halo Bu Eka. maaf Bu, tadi maaf Bapak Ibu, aku mati lampu jadi jaringannya terputus sebentar. Baik Bu. Oke, masih tampil tidak ya? Masih Bu. Masih ya. Oke, ini saya ulang lagi. Nah, ini pada saat siswa membuat kesimpulan pembelajaran dengan menggunakan Canva. Kemudian ini saat anak mengerjakan kuis dengan Quizizz, dan yang terakhir ini saat anak mengerjakan kuis dengan Wordwall. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau melihat video implementasinya ini secara lengkap, Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube saya. Nanti saya bagikan link YouTube-nya di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, kalau tadi rancangan inovasinya itu dalam Google Site-nya dalam satu halaman penuh, Bapak Ibu. Nah, saya selanjutnya melakukan inovasi baru lagi, masih berbasis Google Site, tapi tampilannya ini dibuat lebih menyerupai aplikasi. Jadi, ini contoh yang kedua, Bapak Ibu, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi, kalau misalnya anak buka pakai handphone aplikasi ini, ya bentuknya itu seperti kita membuka PMM ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik ini dia akan dipindahkan ke halaman yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini masih berbasis Google Site. Jadi kalau kita klik mulai belajar, maka dia akan dialihkan ke tampilan yang baru. Nah, di sini ada beberapa tombol layaknya seperti pembelajaran biasa, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, asesmen, dan kegiatan penutup. Jadi di masing-masing kegiatan ini ada beberapa panduan untuk anak mengikuti pembelajaran. Misalnya untuk kegiatan motivasi dan apersepsi, anak tinggal klik ini, muncullah kegiatan yang harus mereka lakukan. Kemudian disediakan juga tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita sediakan juga tujuan pembelajarannya apa. Halo Bu Eka. Halo Bu Eka.
Kayaknya jaringan Ibu Eka lagi tidak bagus, Bapak Ibu. Bu Eka sudah ini keluar ya. Pak Panji bagaimana? Kita lanjutkan ke Pak Panji atau kita tunggu Bu Eka? Dua menit lagi tuh kata Bu. Oh, Oke. mati lampu Ibu. Jaringannya. Oh, mati ya. Mati lampu. Jadi bagaimana Pak Panji? Kita tunggu dulu 2 menit. Tunggu 2 menit, 3 menit aja. Baik. Harap bersabar ya Bapak dan Ibu. Istirahat solat tu. Jaringannya apa? Waktu belum masuk, Pak. Sholat apa? Solat sunat. Sebelum ini solat asar. Iya tuh. Saja kegiatan kita yaitu penyampaian materi yang kedua oleh narasumber kita yaitu Bapak Panji Hidayat SPD. Kepada Bapak Panji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jema'in. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Suwardi, yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Ibu Ira Selda Fitri, dan juga anggota ketua area, anggota Pokja PMM yang telah memberikan wadah kepada kami, sehingga hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, berbagi. Jadi di sini saya sampaikan dulu bahwa saya ini bukanlah sebagai mengajarkan Bapak Ibu, tidak, tapi untuk hal berbagi bersama, berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan agar mungkin dapatnya menular kepada Bapak Ibu sehingga dapat diterapkan ke pembelajaran nantinya. Jadi tujuan sebenarnya dalam kegiatan pembati ini adalah bagaimana bisa menularkan virus positif ini kepada rekan-rekan lain sehingga kita bisa mengupgrade diri kita. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi layar. Jadi di dalam kegiatan pembati ini Bapak Ibu, saya mengambil judul. Nah, jadi perlu diketahui dulu ya Bapak Ibu, apa itu pembati. Memang mungkin ada beberapa guru ini merupakan suatu hal yang baru, belum pernah sebelumnya. Padahal pembati ini sudah lama sekali diadakan, yaitu Bapak Ibu dari tahun 2000-an ya, 2019 kalau saya tak salah itu pembati dari angkatan pertamanya. Jadi sekarang ini sudah sampai di tahun 2023 dan ini sudah masuk dalam level 4. Jadi sebelumnya ada beberapa level yang telah kami lampaui dan alhamdulillah untuk Kabupaten Kepulauan Meranti ada tiga perwakilan yang melaju ke level 4 ini. Jadi di sini kami mendapatkan tugas untuk menularkan atau mendiseminasikan kegiatan inovasi yang sudah kami lakukan ke masyarakat, ke warga, atau lebih tepatnya ke arah guru untuk dapat diterapkan nantinya ke pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu pembelajaran kooperatif tipe TGT menggunakan inovasi storyline pada materi zat dan perubahannya dengan konteks kearifan lokal. Nah, jadi di sini adalah pembelajaran kooperatif ya Bapak Ibu.
Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya adalah Panji Hidayat. Tempat tugas saya di SMP Negeri 1 Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Bidang studi yang saya ampu adalah guru mata pelajaran IPA. Nah, saya berkeseharian biasanya sering membuat konten-konten pembelajaran yang saya sering upload di YouTube saya, yaitu Sahabat Belajar IPA. Salam kenal Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus pahami konsep dulu bahwasannya di dalam filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan yang namanya pembelajaran berpihak kepada siswa atau student oriented. Nah, kenapa pada siswa kita harus berpihak? Karena pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kodratnya. Nah, sini maaf ya ada salah ketik di sana kodrat alam dan kodrat zaman ya Bapak Ibu. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini sangat mempengaruhi peserta didik dalam pembelajaran. Zaman kita dulu dalam menerima pembelajaran itu mungkin berbeda dengan zaman anak didik kita saat ini. Jadi perlu adanya penyesuaian di sini. Serta kita sebagai guru harus menuntun peserta didik ini untuk menjadi manusia yang lebih baik dalam anggota masyarakat, serta menumbuhkan jiwa budi pekerti, baik itu olahraga, olah cipta, olah karsa, ya. Nah, pada diri peserta didik itu. Nah, jadi kita coba berusaha bagaimana dalam pembelajaran tersebut memang menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Nah, salah satunya agar sesuai dengan kodrat zamannya tentu kita mempergunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi yang ada ya Bapak Ibu. Oke. Nah, model pembelajaran yang saya pakai di sini dalam penerapan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, tapi di sini saya modifikasi dalam medianya. Medianya mungkin biasa kita sering buat di papan tulis, kemudian dikasihkan pertanyaan-pertanyaan di papan tulis. Yang medianya yang biasa seperti itu. Nah, media ini saya coba rancang, saya coba ubah menjadi dalam sebuah media pembelajaran interaktif. Nah, baik kita kenal dulu apa itu TGT. TGT itu adalah singkatan dari Team Game Turnamen, yaitu teknik pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan kemajuan sistem skor individu di mana siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan tim lain. Ini adalah menurut pendapat dari Slavin tahun 2015 pada bukunya di halaman 163. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kita coba membuat suasana turnamen. Nah, kenapa turnamen? Ya, karena saya melihat dalam kegiatan di sekolah, anak-anak itu biasanya lebih suka dengan kegiatan yang namanya turnamen. Apalagi yang ada turnamen-turnamen game online-nya gitu kan. Yang kita tahu banyak sekali game-game online yang dibuat turnamen. Nah, bagaimana kalau misalnya turnamen itu kita buat juga dalam pembelajaran? Nah, jadi mungkin akan menjadi sesuatu hal yang baru bagi mereka. Nah, oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi atau bantuan inovasi TIK yang saya gunakan di sini adalah menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Nah, Articulate Storyline ini apa? Yaitu sebuah software yang menyajikan fitur-fitur seperti video, gambar, animasi, foto, audio, dan lain-lain. Articulate Storyline ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Bapak Ibu mungkin pernah mengenal yang namanya Smart Apps Creator. Jadi ini hampir sama nih antara Articulate Storyline, kemudian SAC, ini hampir sama. Nah, untuk langsung mempergunakannya, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website resminya yaitu https://articulate.com/360-storyline. Nah, oke, di sini saya sampaikan dulu. Untuk penggunaan aplikasi Articulate Storyline ini, kita bisa menggunakannya baik secara offline. Artinya di sini kita tidak membutuhkan jaringan internet, ataupun bisa juga kita buat dia secara online. Nah, nanti bagaimana skemanya penggunaan secara offline dan online, itu ada di cara kerjanya nanti. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah,
dalam kegiatan TGT atau Team Games turnamen tersebut, tentu dia punya sintaks atau hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan turnamen tersebut. Yang pertama yaitu penyajian kelas. Lalu yang kedua ada belajar dalam kelompok. Yang ketiga permainan. Yang keempat pertandingan dan juga penghargaan kelompok. Nah, kita lihat yang pertama, penyajian kelas. Nah, dalam hal penyajian kelas ini, di sini yang harus dilakukan oleh guru itu, ya itu pertama kita harus menyampaikan tujuan pembelajarannya. Lalu kita mempresentasikan materi esensial. Meskipun nanti materi-materi ini akan ada di aplikasinya. Jadi anak-anak itu tinggal melihat langsung atau mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh gurunya. Artinya di sini kita berusaha memberikan materi-materi penting yang harus mereka ketahui. Yang paling penting tentu tujuan pembelajarannya, apa yang ingin disampaikan. Setelah penyajian kelas, kita masuk sintaks kedua, yaitu belajar dalam kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok ini, saya beridekan membuat dalam diferensiasi. Diferensiasi yang saya buat ada dua di sini, yaitu diferensiasi prosesnya, kemudian diferensiasi kontennya. Pada proses ini, saat pembagian kelompok, saya coba membagi kelompok anak-anak itu sesuai dengan kemampuannya, taraf kemampuannya. Jadi tidak mengelompokkan anak yang pintar dengan pintar, bodoh dengan bodoh, maaf ya, tidak bodoh, anak bodoh tidak ada ya, kurang pintar yang kurang pintar dan sebagainya. Tapi saya coba menggabungkan dalam kelompok itu ada kelompoknya yang kita kenal dengan kelompok heterogen. Jadi ada anak yang tinggi, sedang, dan anak yang rendah dalam tingkat kemampuannya. Lalu dalam pembuatan nama dari kelompok ini saya coba itu lebih mengaitkan kepada budaya yang ada di Kepulauan Meranti. Nah, ini sesuai dengan konteks kearifan lokal. Misalnya kelompok 1 yang kita biasa saya buat dengan karena materinya zat dan perubahan, saya lebih cepatkan ke arah kelompok tual sagu, ke arah apanya. Kelompok 2 karena itu zat padat kan, misalnya kelompok 2 zat cair, cendol sagu gitu. Kelompok 3 itu karagas. Nah, itu sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Jadi artinya apa? Mereka juga selain mengenal dengan teknologi ini, mereka juga kenal dengan budaya mereka. Ya, mungkin dalam bentuk makanan atau budaya lainnya. Kemudian juga saya tampilkan yaitu dalam hal diferensiasi konten. Nah, konten ini maksudnya kita tahu profil belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang sukanya auditori, ada yang sukanya visual, ya, ada yang sukanya kinestetik. Nah, saya coba menggabungkan dalam semua profil belajar itu di dalam satu MPI. Nah, jadi di MPI itu termuat itu ada videonya, ada tulisan-tulisannya, kemudian ada hal yang semacam permainannya. Jadi harapan saya itu bisa mencakup semua dari profil belajar dari anak tersebut. Yang ketiga, sintaksnya yaitu permainan. Jadi pada permainan ini tentu saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Di sini ada 3 jenis permainannya, nanti akan saya coba demonstrasikan bagaimana MPI yang saya lakukan. Lalu di dalam setiap game itu, permainan itu ada skornya. Nah, jadi skor ini yang akan nanti menjadi nilai siapa pemenangnya, penentu pemenangnya. Nah, gitu ya, Ibu. Jadi, di sini saya perlu sampaikan juga, di sekolah kami memang keterbatasan penggunaan komputer. Tapi Chromebook-nya banyak. Nah, jadi Chromebook ini yang saya manfaatkan kepada peserta didik untuk dapat digunakan. Nah, penggunaannya ini tanpa jaringan internet, Bapak Ibu. Jadi saya hanya memindahkan file yang saya dapat setelah dikonversikan, kemudian saya copy, saya pastikan ke Chromebook masing-masing. Nah, secara online pun juga bisa, kita tinggal memasukkan ke linknya. Oke. Nah, kemudian pada sesi pertandingan, nah di sini dalam hal pertandingan ini setiap kelompok itu harus dilibatkan semua anggotanya. Nah, karena tadi ada banyak permainan ya di dalam satu MPI tersebut, maka
saya mewajibkan atau mengharuskan setiap kelompok harus pandai mengatur strategi dalam pertandingan. Untuk game pertama, itu harus diikuti 2 orang. Game berikutnya 2 orang yang berbeda, jadi tidak sama. Nah, game ketiga juga 2 orang yang berbeda lagi. Jadi di sini letak pertandingannya, bagaimana mereka belajar berpikir kritis untuk mengatur strategi agar bisa memperoleh skor yang baik. Dan juga tidak dipungkiri memang harus ada kerjasama tim yang di sini. Jadi melatih juga kerjasamanya. Nah, nanti setelah pertandingan selesai, maka akan didapatkanlah total skor dari setiap permainan. Nah, tentu saja kalau sudah ditotalkan skor dari tiap permainan, tentu akan ada pemenangnya. Tapi perlu ditekankan di sini Bapak Ibu, saya menekankan bahwa tidak ada istilahnya dia yang paling bernilai tinggi dan dia yang paling bernilai rendah. Semuanya sama. Tapi kini dalam permainan ya bukan berarti kita melemahkan yang tidak mendapatkan nilai yang paling tinggi. Artinya di sini belajar bersama-sama. Saya tekankan kepada anak-anak akan hal tersebut. Hanya saja untuk yang skor tertinggi ada bonus yang saya berikan sebagai hal penghargaan. Dan juga saya harus berikan juga yaitu motivasi tiap kelompok. Yang tinggi pun juga harus dimotivasi, yang rendah pun juga harus dimotivasi. Agar apa? Agar tidak muncul kecemburuan terhadap masing-masing siswanya. Oh, kelompok ini tinggi nilainya, oh kelompok yang ini rendah nilainya gitu. Agar tidak muncul kecemburuan tersebut, motivasi ini saya berikan juga kepada kelompok yang nilainya tinggi maupun yang nilainya rendah. Nah, terakhir yang saya harus lakukan yaitu refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini saya menggunakan aplikasinya yang Google Jamboard. Jadi di sini ya Bapak Ibu, ini adalah aplikasi Google Jamboard yang udah langsung ada keluar hasilnya. Jadi peserta didik ini bersama-sama nanti mengisinya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang Google Jamboard tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menampilkan beberapa MPI storyline ya. Yang pertama ada MPI zat dan perubahan. Ini adalah MPI yang saya jadikan dalam proses pembelajaran. Oke, bentar ya Bapak Ibu, izin saya stop share dulu. Oke, sini saya menggunakan Chromebook, Bapak Ibu. Nah, di sini ada file, ini secara offline ini, Bapak Ibu. Jadi di dalam, ketika aplikasinya sudah jadi, saya coba menjadikannya secara offline, ya, tanpa internet membukanya. Jadi hanya mengcopy pastekan saja aplikasi yang dibuat. Contoh ini ya, Bapak Ibu. Di bagian story HTML. Oke ya, ini Bapak Ibu apakah terdengar suaranya? Bu Dewi, apakah ada suara? Belum Pak Panji. Tidak terdengar ya. Jadi nanti kalau biasanya ada suaranya ini Bapak Ibu ya. Oke, mungkin karena pengatur audio. Jadi ketika ini adalah aplikasi yang saya buat. Maaf. Ketika klik mulai ya, ketika kita klik mulai maka akan masuk. Jadi Bapak Ibu bisa membuat logonya sendiri. Jadi di sini ada tiga komponen. Jadi mulai dari belajar, kemudian ada bermain, dan juga ada latihan. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu saya sematkan di sini, ya. Ketika klik ini, maka muncul apa menjadi yang indikator pembelajaran kita. Mengidentifikasi wujud zat, ya, perubahan wujud zat dan sebagainya. Ini kembangnya. Lalu di bagian belajar, nah ini yang saya sampaikan tadi, di bagian belajar itu ada materi yang bisa dilihat oleh anak visual, jadi dapat dilihat langsung. Di sini ya, kita ibaratkan mengisi materi-materi
yang penting yang pun kita tampilkan ke anak-anak. Oke, mulai dari sini nanti ada materi-materi yang berhubungan dengan kearifan lokalnya. Sini ada beberapa tombol, yaitu untuk mematikan suara dan menghidupkan suara. Kemudian ada tombol back home ya, kembali ke rumah. Nah, lalu di bagian bermain, nah di sini yang akan saya jadikan nanti turnamennya. Di bermain ini ada 3, ya, mulai dari wujud zat, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Nah, setiap ini punya skornya masing-masing. Kita coba satu ya, Bapak Ibu. Ketika klik game permainan wujud zat, jadi 2 anak langsung masuk ya ke meja turnamennya. Mereka saling bekerja sama untuk menjawab pertanyaan yang ada. Tentu materinya sudah diberikan terlebih dahulu. Jadi ini ada cara kerjanya. Drag pada bagian yang benar. Jika sudah terisi, semua klik OK. Nah, di sini kita tinggal memasukkan. Ini sesuai dengan kalau ANBK ada drag and drop ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita tengok aja kemana alurnya, padat ke cair, berarti itu ke arah leleh, gitu ya. Nah, tinggal masuk ke sini. Kemudian kalau cair ke padat, berarti membeku. Nah, kemudian kalau misalnya cair ke gas, berarti itu gas ke cair mengembun, ya. Cair ke gas menguap, kemudian gas ke padat mengkristal, padat ke gelas. Ah, misalnya ini kita anggaplah salah misalnya jawabannya Bapak Ibu. Kita anggap salah gitu ya, 1. Nah, ketika mereka menjawab ini, di sini kan ada 3 bintang. Istilahnya di sini ini nyawanya. Kalau sampai berkali-kali dia salah menjawab, maka bintangnya ini akan hilang. Ibaratnya ini nyawanya. Jadi kan biasanya kalau dalam game-game permainan itu kan ada nyawa ya, berapa kali nyawanya. Nah, misalnya ini ya salah kita buat. Ketika kita klik OK, tap. Oh, coba lagi. Ah, masih salah. Berarti kita coba lagi. Bintangnya nggak keluar nih Bapak Ibu. Tapi ketika kita ulang lagi, misalnya, oh ini salah lupanya. Tinggal drag and drop, naikkan ke atas. Kemudian kita, nah ini perhatikan Bapak Ibu, bintangnya berkurang 1. Ya kan? Berarti nyawanya berkurang 2. Berkurang 1. Jadi nyawanya tinggal 2 nih. Kita klik OK. Oh, alah. Dia cuma hanya mendapatkan nilai 2. Nah, jadi sebenarnya ini ada suaranya Bapak Ibu, mungkin tak terdengar ya karena keterbatasan di audio saya. Nah, jadi ini sebagai nilainya. Oh, misalnya kelompok sagu lemak dia cuma hanya mendapatkan 2 bintang. Kita buat bintangnya di sana. Nanti di 3 bintang kita ibaratkan nilainya 100 dan sebagainya gitu, Bapak Ibu ya. Itu game pertama. Nah, yang game kedua dan ketiga ini hampir mirip, hanya saja perbedaan makna. Di sini ibaratkan game tangkap papan yang bertuliskan contoh dari perubahan fisika. Nah, di sini ini ada waktunya Bapak Ibu ya. Di sini ada waktu yang mungkin nampak nih warna oranye. Ini akan berkurang ya secara setiap detiknya. Kemudian ada koin. Koin ini artinya kalau dia benar dapat koin, kalau salah dia punya nilai minus gitu. Nah, jadi ini ketika diterapkan ya mana yang termasuk dalam itu kan nampak bertambah 10 gitu. Berarti kalau benar nilainya 10, kalau salah dia akan bernilai minus gitu. Nah, kalau salah dia akan bernilai minus berkurang. Oke, mungkin ini hampir sama game untuk yang game perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini ada waktunya, timernya Bapak Ibu. Ketika timernya habis, berarti nilai skor yang mereka dapatkan adalah sekian. Nah, ini sudah saya terapkan ke anak didik ya untuk dalam hal permainan ini. Jadi sekalian mereka juga berpikir cepat. Oh, ini kira-kira apa jawabannya? Yang ini apa jawabannya? Nah, ini adalah game yang tentang materi zat dan perubahan yang sudah saya terapkan pada pembelajaran. Dan juga tidak lupa ada evaluasinya. Di bagian evaluasi ini sama dengan istilahnya evaluasi pilihan berganda Bapak Ibu. Kita menjawab A, B, C, D gitu Bapak Ibu. Ini saya tidak langsung apakan karena nanti bakal lama jadinya. Saya akan langsung backkan saja. Nah, nanti di sini silakan diisi nama, kemudian sekolahnya, nanti nilainya akan ketemu berapa. Oke, itu adalah game yang saya buat untuk materi zat dan perubahan. Juga ada beberapa game
yang saya berikan kepada anak-anak di sini ya, untuk istilahnya melatih kemampuan dia dalam hal berhitung. Saya sangat miris sekali melihat bahwa ternyata anak SMP kelas 1, karena materi saya kelas 1 ya Bapak Ibu, ada beberapa anak yang masih belum dapat hal dalam perkalian, kemudian pembagian, kemudian tambah. Tapi ini game yang saya coba buat sendiri, asal muasalnya untuk anak sendiri gitu kan, tapi ada beberapa anak yang masih belum dapat juga gitu. Itu game matematika. Game matematika ini memang di luar konteks ya Bapak Ibu, tapi perlu saya sampaikan juga mungkin agar menambahkan inspirasi pada Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran. Jadi ini dalam hal tambah Bapak Ibu. Jadi di sini kita disuruh berpikir cepat untuk menjawab pertanyaan yang muncul. Nah, berapakah 4 tambah 9? Nah, ketika dia jawab benar, ada nilai poinnya. Ini ada sama darahnya juga, ya, darah karena ini game. Saya coba mengadopsi permainan yang ada, kemudian ada nilai-nilai skor yang muncul. Ini mungkin saya berharap dari game yang matematika ini mungkin dapat Bapak Ibu kembangkan untuk misalnya pembelajaran kali. Saya miris sekali karena anak-anak SMP itu kelas 1 masih belum ada yang hafal kali-kali gitu Bapak Ibu. Nah ini sangat disayangkan. Mungkin dalam pembelajaran itu bisa diselingi sedikit untuk hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nah kemudian terakhir ada permainan untuk melatih karakter dari anak-anak. Game yang untuk melatih karakter dari anak-anak ini saya coba namakan yaitu game mengelola sampah gitu Bapak Ibu. Karena sangat saya sayang sekali, kebetulan saya berada di daerah kepulauan, saya sering lihat itu di daerah sungai kita itu kadang sampah itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Padahal kita sudah mengajarkan kepada anak didik kita, buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi tidak kita, anak-anak kita mungkin belum dapat memahaminya. Nah, game mengolah sampah ini sama hal yang tadi, Bapak Ibu. Ini mungkin bukan ke arah pembelajarannya, tapi untuk penanaman ke karakter dia, untuk nilai kebajikan, kebersihan. Nah, ini sama halnya seperti itu ya Bu, belajar, bermain, kemudian apa yang dilakukan, materi, hampir mirip Bapak Ibu, hampir mirip dengan yang tadi. Dalam hal bermainnya juga mirip, ya, ada bagian pilah sampah, kemudian tangkap sampah, dan bersihkan sungai. Nah, ketika memilah sampah ini, kita memilih. Ya, kalau ini adaptasi dari drag and drop tadi, klik sampah, letakkan pada tempat yang sesuai. Jadi ada 3 buah sampah, kita tinggal masukkan. Nah, ini misalnya sampah pisang, itu lebih tepatnya ke yang warna hijau. Baterai, itu ke ini. Ya, kalau misalnya salah, dia akan ada bunyinya sendiri nanti. Misalnya ini semangka, kita masukkan ke warna merah. Ada pengurangan nilainya. Ibu. Lalu misalnya ini, ya, dan ada waktunya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada banyak lagi yaitu tentang game tentang ini membersihkan sungai ya. Ini saya terinspirasi dari hal itu ya. Kita lihat banyak sekali sampah, maka gimana kalau kita buatkan aja email. Maksudnya apa? Untuk melatih karakter anak bahwa kalau misalnya sampah yang berserakan itu tentu sangat membahayakan bagi lingkungannya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja beberapa game yang saya buat, saya coba memberikan kepada peserta didik. Maksud hati tidak hanya, nah tadi di awal sesuai dengan yang saya sampaikan, tidak hanya membagikan tentang pengetahuan saja, tapi kita coba mengembangkan budi pekerti dari anak-anak itu. Bagaimana melembutkan hati dia, mengolah pikirannya, mengolah rasanya, dan juga karyanya. Gitu. Kita tidak hanya mengajarkan pengetahuan terhadap dirinya, tapi juga mengajarkan bagaimana karakter yang bagus, kemudian bagaimana melakukan hal yang baik agar mereka punya bekal ke depannya. Baik Ibu Dewi Janiati, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji, ilmunya luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan penyampaian materi oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Lizawati SE. Kepada Ibu Lizawati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ucapan hormat saya kepada Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada Ibu Sekretaris, Ibu Ira, dan kepada Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menampilkan praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Izin Bapak Ibu, saya mau share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Bentar. Bu Lizawati, suaranya tidak terdengar, Bu. Sebentar ya Bapak Ibu, ada kendala Ibu Lizanya. Baik Bapak Ibu, menjelang Ibu Lizanya masuk kembali, nanti kita ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu kami akan minta cuman 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi kita tunggu Ibu Lizawatinya bergabung kembali. Baik, sudah terlihat Ibu dan suara saya sudah terdengar? Sudah Bu. Oke, baik saya mulai. Seperti yang disampaikan oleh narasumber 1 dan narasumber 2, rekan saya Pak Panji dan Ibu Eka bahwa kami merupakan peserta pembatik level 4 yang ditugaskan untuk berbagi praktik baik kepada rekan guru yang menjadi sasaran agar bisa diimplementasikan di kegiatan kita atau keseharian kita sebagai guru di sekolah. Praktik baik yang ingin saya bagikan pada sore hari ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis contextual teacher learning atau CTL secara kolaboratif dengan media Canva dan akun Belajar ID pada materi mengenal bahan pangan nabati terintegrasi kearifan lokal Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat bahwa gambar di sebelah adalah batang sagu
Dan ini merupakan gambar yang saya ambil atau saya tangkap dari depan pagar sekolah. Artinya kebun sagu sangat dekat berada di lingkungan sekolah kami. Dan inilah yang akan kita jelaskan pada berbagi praktik baik berikut. Tujuan pembelajaran yang saya capai yang pertama melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis kontekstual teaching and learning atau CTL secara kolaboratif. Peserta didik atau siswa dapat mengeksplorasi produk olahan pangan dari bahan pangan nabati kearifan lokal, yaitu sagu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Latar belakang kenapa saya menggunakan metode pembelajaran kontekstual dan diintegrasikan dengan TIK. Yang pertama yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu kawasan pengembangan pangan nasional karena menjadi penghasil sagu terbesar di Indonesia. Sagu dari Kabupaten Meranti, Riau telah banyak diolah untuk bahan pembuatan kuliner. Ada 300 jenis makanan yang berbahan sagu dari Meranti. Dengan mengenal bahan pangan nabati dan mengeksplorasi produk olahan pangan nabati berbahan dasar kearifan lokal sagu, diharapkan siswa kita, peserta didik kita dapat mengetahui dan memahami produk turunan sagu, teknik pengolahan, kemasan untuk dijadikan sebagai ide usaha di masa depan. Berikut ada beberapa gambar yang saya tangkap langsung dan ada juga yang saya ambil dari Google bahwa ternyata produk kita itu banyak sampai dengan 300. Inilah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu anak mengeksplorasi produk olahan pangan dari sagu. Perkenalkan, saya Lizawati, guru prakarya kewirausahaan pengolahan di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya akan membagikan praktik baik ini dengan metode STAR. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu motivasi peserta didik yang rendah dalam belajar disebabkan guru belum menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif. Menurut Thomson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Menurut Panis, pembelajaran kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang menekankan kerjasama sebagai kunci keberhasilan suatu kelompok dan mencapainya. Mengapa praktik ini penting untuk saya bagikan kepada Bapak dan Ibu? Praktik pembelajaran ini menurut saya penting sekali dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Akan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Saya sebagai pendidik berperan sebagai fasilitator, menyediakan bahan ajar, sumber belajar, LKPD, dan melaksanakan pembelajaran yang tepat dengan menggunakan media dan model inovatif, salah satunya yaitu pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL. Banyak cara yang dapat kita lakukan Bapak Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar, diantaranya dengan memberi variasi dalam metode pembelajaran dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Siswa dengan metode pembelajaran kontekstual. Menurut Saiful Bahri Jamarah dan Azwan Zain, media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Alur berikutnya yaitu tantangan. Adapun tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi memiliki kesulitan karena guru harus memahami kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu saya menggunakan asesmen pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan AKM yang ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai asesmen awal sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran CTL dibutuhkan referensi pembelajaran untuk dapat dikaitkan dengan dunia nyata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menggunakan perangkat ajar, buku guru, dan siswa yang terdapat di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Yang ketiga, peserta didik belum optimal bekerja dalam kelompok. Sebagai guru, sebagai fasilitator, saya mendampingi, memberi contoh, dan memotivasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, masalah jaringan atau jaringan handphone yang tidak stabil atau internet yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, teknisi sekolah untuk dapat memberi sekolah kepada peserta didik. Siapa yang terlibat dalam pembelajaran CTL atau praktik baik
sampaikan ini, yang pertama adalah peserta didik sebagai subjek utama yang belajar secara kolaboratif. Yang kedua adalah kepala sekolah yang memberikan motivasi dan semangat serta mengizinkan menggunakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu teman sejawat yang siap membantu untuk kelancaran pembelajaran. Langkah yang dilakukan atau yang saya lakukan untuk memetakan kebutuhan belajar, yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, diantaranya kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar peserta didik. Yang kedua, mencari sumber kajian literatur sebagai data empiris dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menetapkan model pembelajaran CTL di kelas. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan rekan sejawat. Pada alur berikutnya yaitu aksi, strategi yang digunakan dalam pembelajaran CTL yang saya bagikan praktik baiknya pada sore hari ini yaitu yang pertama saya melakukan persiapan perangkat pembelajaran, instrumen penilaian dan instrumen refleksi. Yang kedua, menyediakan sumber belajar atau buku guru, buku siswa yang bisa kita ambil bapak-bapak dan ibu-ibu melalui platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, menentukan media yang tepat. Yang keempat, mempersiapkan sarana serta prasarana pendukung lainnya seperti ruang kelas yang nyaman, bersih, dan tenang. Yang kelima, mempersiapkan teknologi pembelajaran diantaranya infocus, handphone, laptop, speaker, dan jaringan internet. Langkah-langkah pembelajaran CTL yang pertama yaitu kegiatan awal, terdiri dari orientasi, salam, doa, persiapan kondisi kelas, mempersiapkan kondisi siswa, absensi, dan membuat kesepakatan kelas, persepsi, serta pemberian acuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik, diberikan uji coba AKM yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggunakannya untuk asesmen awal pembelajaran melihat tingkat kesiapan belajar peserta didik. Izinkan saya menautkan link. Terima kasih. Berikut Bapak-bapak dan Ibu, bahwa kami dari Duta, bukan dari sahabat teknologi, diminta untuk membuat pembelajaran yang ada terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini bisa disesuaikan di AKM sesuai dengan kelas yang kita pilih. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 7 atau kelas 5, tinggal dipilih. Lalu bisa gunakan apakah mau uji coba literasi ataupun numerasi, lalu tinggal diambil teksnya yang mana. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan pembelajaran ini di kelas untuk menguji pemahaman siswa sekaligus untuk melatih anak dalam asesmen nasional nantinya. Izin saya melanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Pada kegiatan inti pada metode CTL, langkah pertama adalah konstruktif, menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan dari pengalaman belajar yang bermakna. Saya sebagai guru membagikan MPI atau yang saya buat melalui Google Sheet. Materi mengenal bahan pangan nabati yang diakses peserta didik menggunakan Google ID. Secara bersamaan, Google ID dari guru dan siswa akan digunakan pada pembelajaran. Izin saya membuka tautan daripada Google Sheet yang saya pakai pada praktek pembelajaran tersebut. Materi saya adalah mengenal bahan pangan nabati. Kebetulan yang paling banyak di daerah kita adalah kebun sagu atau batang sagu. Ini dia Bapak-bapak Ibu. Sementara materi ini saya ambil dari sumber belajar yang ada di PMM. Cuman kita sajikan dalam bentuk yang lebih menarik agar bisa lebih interaktif oleh peserta didik. Oke, ini anak-anak bisa melihat mulai dari pendahuluan, panduan, uraian materi, dan semuanya sudah bisa terdapat di sini. Saya lanjutkan. Sintak CTL yang kedua adalah bertanya. Di sini keterampilan abad 21 yang ingin dicapai adalah critical thinking atau berpikir
kritis. Saya mengajukan pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik, pernahkah mereka memakan atau memasak makanan berbahan dasar nabati? Lalu saya bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong atau membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Menemukan inquiry merupakan sintak CTL yang ketiga. Di sini keterampilan abad 21 yang ingin dicapai adalah komunikasi. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Saya meminta siswa mengamati gambar pohon sagu melalui slide yang saya buat dengan Canva, dan meminta siswa menjelaskan apa manfaat batang sagu mulai dari akar sampai dengan daun. Ada yang menjawab akarnya bisa menahan abrasi, menahan air, ada yang menjawab batangnya bisa dibuatkan sebagai kandang ternak, dan isinya sendiri bisa dijadikan tepung sagu, daunnya bisa dijadikan atap. Itulah kearifan lokal yang saya angkat pada pembelajaran kali ini. Sintak CTL yang keempat yaitu masyarakat belajar. Di sini keterampilan abad 21 yang ingin dicapai adalah kreativitas dan kolaborasi. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 siswa. Di sini diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi konten dan proses. Setiap kelompok memiliki konten yang berbeda. Kelompok 1 dengan kesiapan belajar rendah, tipe belajar visual atau melihat diberikan konten produk konkret atau produk nyata. Sedangkan prosesnya adalah kolaborasi membuat laporan tertulis. Kelompok 2 kesiapan belajar lanjut tipe kinestetik, ini saya berikan konten TikTok, cara mengolah mie sagu goreng. Proses kolaborasi yaitu mereka membuat video cara pengolahan produk olahan pangan sagu, yaitu mie sagu goreng. Kelompok 3, kesiapan belajar sedang, tipe belajar visual atau melihat, konten artikel yang saya berikan adalah 300 jenis kuliner berbahan dasar sagu. Proses kolaboratif yaitu membuat presentasi dengan Canva menggunakan akun Belajar ID secara bersamaan. Kelompok 4, kesiapan belajar sedang, tipe belajar auditory atau pendengaran. Konten yang saya berikan adalah video YouTube, serta sentra UKM Sagu. Proses kolaborasi dengan membuat laporan melalui Google Dokumen dengan menggunakan akun Belajar ID. Sintak yang kelima adalah permodelan. Guru memberi contoh cara mengerjakan tugas pada masing-masing kelompok. Sini Bapak Ibu bisa lihat pada kelompok 1 saya memberikan ada produk mie sagu, ada kerupuk sagu. Di sini untuk kelompok 2 membuat video di depan sekolah di mana ada batang sagu. Kelompok 3 membuat Canva, sedangkan kelompok 4 membuat Google Dokumen. Laporan yang dibuat adalah bahan pangan nabati berbahan dasar sagu, lalu kemasannya, cara pengolahan, serta harga jual. Sintak yang keenam adalah refleksi. Proses mengumpulkan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Di sini saya melakukan diferensiasi produk. Kelompok 1 membuat laporan tertulis. Izin saya untuk membuka hasil kerja siswa dan siswi kelompok 1. Kelompok 1 dengan daya belajar atau kesiapan rendah diberi langsung produknya. Disinilah Bapak Ibu diferensiasi yang kita lakukan sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Ini contoh laporan dari kelompok 1 dengan mengamati produk-produk yang saya bawa untuk bisa diamati bahannya, teknik pengolahan, kemasan, serta langkah-langkah pengolahannya. Izin saya kembali ke slide Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 diferensiasi produknya, di sini mereka membuat produk video. Izin juga saya untuk memutarkan video hasil daripada kelompok 2. Terdapat juga pohon sagu.
Oke, mereka menggabungkan pemahamannya dengan video yang diambil dari TikTok. Izin saya melanjutkan sedikit slide-nya lagi. Oke, diferensiasi produk untuk kelompok 3, produk presentasi Canva dengan menggunakan Canva for Education secara kolaboratif. Di sini ada 4 peserta, mereka membuat berbagi antara slide 1, slide 2, slide 3 dengan menggunakan akun Belajar ID. Oke, izin juga saya membuka hasil kerja dari kelompok 3. Mungkin saya di tingkat SMA, anak mungkin bisa melakukannya, tapi untuk tingkat yang bawah kita bisa menyajikan dalam bentuk yang lain yang lebih bisa dikerjakan oleh anak. Tapi Bapak Ibu, untuk IT ini anak SMP pun sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu. Oke, ini dia hasil dari kelompok 3 di mana mengeksplorasi sempolet. Mulai dari teknik, cara pengolahan, dan kemasan yang tepat. Izin, kelompok terakhir. Apa masih terlihat Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih ya, saya lanjutkan. Ini kelompok terakhir. Kelompok 4, yaitu produknya adalah Google Dokumen. Mereka membuat secara kolaboratif atau bersama-sama. Di sini yang harus ditekankan adalah penggunaan Google ID. Sangat banyak manfaat bagi peserta didik kita, Bapak Ibu. Kapasitas penyimpanan 25 GB dan bisa digunakan untuk pembelajaran. Ini hasil kerja dari kelompok 4. Mereka menggunakan Google Dokumen, di mana di sini mengeksplorasi produk sagu, yaitu lempeng sagu. Oke, izin saya melanjutkan. Kegiatan penutup yaitu penilaian. Guru menggunakan Google Form untuk menilai pembelajaran, evaluasi, dan menilai pelaksanaan pembelajaran atau refleksi. Di sini Google Form-nya sudah saya tautkan pada link Google Sheet yang saya buat untuk materi. Ini Bapak Ibu, ada refleksi dan ada evaluasi atau latihan. Jadi anak-anak bisa mengakses link yang kita bagikan. Oke, izin saya melanjutkan untuk bagian refleksi. Pesan dari sahabat teknologi bahwa kita gunakan apa yang paling kita kuasai, Bapak Ibu. Itulah yang saya lakukan karena teknik IT banyak. Yang terakhir, refleksi hasil dan dampak. Kegunaan eksplorasi produk olahan pangan dari bahan pangan nabati berdasarkan kearifan lokal, yaitu sagu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Yang pertama, sebagai ide praktek. Hasil belajar dijadikan referensi untuk praktek pengolahan yang akan dilakukan di sekolah. Yang kedua, sebagai wirausaha di masa depan. Dengan mengeksplorasi produk pangan yang ada di daerah kita, bisa dijadikan ide usaha bagi siswa-siswi kita di masa depan. Yang ketiga, memperkaya wawasan. Menambah wawasan dan menambah pemahaman siswa tentang produk olahan pangan yang dapat dibuat dari bahan nabati sagu. Yang keempat, yang paling penting adalah pelestarian budaya lokal. Kuliner dengan kearifan lokal akan menjadi identitas suatu daerah, bahkan sebagai identitas suatu bangsa. Hasil praktik pembelajaran dengan CTL berdiferensiasi dan mengaplikasikan TIK. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan partisipasi. Peserta didik merasa dihargai dan didengarkan karena aktivitas belajar disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang ia miliki. Yang kedua, pembelajaran kontekstual dan kolaboratif meningkatkan pemahaman kerjasama, memupuk rasa tanggung jawab, disiplin pada diri peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dengan pemanfaatan TIK menarik dan memotivasi dengan adanya kombinasi bahan ajar yang lebih artistik, yaitu gambar, audio, video, akan membantu peserta didik belajar lebih efektif dan termotivasi. Terima kasih, setiap hari adalah belajar dan tumbuh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu dari praktek baik yang saya sampaikan berikut ini. Sedikit
sebelum menutup, saya ingin memperlihatkan hasil kerja daripada siswa dan siswi saya setelah mengeksplorasi mereka akan melakukan praktek, dan ini saya dokumentasikan dalam bentuk Facebook. Oh maaf, tidak bisa terlihat. Oke. Nanti saya tautkan linknya Bapak Ibu, hasil kerja dari kelompok saya, kelompok siswa dan siswi saya yang didokumentasikan di Facebook. Mungkin itu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk narasumber hebat kita sore ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada narasumber hebat kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand dan kami tunggu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Penanya yang pertama. Ada yang mau bertanya? Ayo Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu atau Bapak ya. Ibu Ade Anggraini ya. Silakan Ibu Ade Anggraini. Ibu Ade Anggraini. Oke, kita lanjutkan kalau memang tidak Ibu Adenya belum, Ibu Fitriah ya. Silakan Ibu Fitriah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah ingin berbagi pengalaman ya Ibu, yang sudah Bapak Ibu rasakan atau alami selama proses pembelajaran yang Ibu terapkan. Ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini pertanyaan saya untuk Bu Izan. Kebetulan tadi saya simak betul apa yang disampaikannya. Sepanjang pengalaman ini Bu Liza, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira tantangan apa yang sangat dirasakan oleh kita guru ketika akan menerapkan pembelajaran tersebut? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitria atas pertanyaannya. Silakan Ibu Lizawati karena pertanyaannya menuju kepada Ibu Lizawati. Jadi Ibu Lizawati silakan menanggapi. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab tapi sambil saya membagikan screen. Tadi saya janji untuk memperlihatkan akun Facebook dari mapel saya. Ini dia. Oke, jadi setiap dokumen pekerjaan siswa didokumentasikan di akun Facebook mata pelajaran ya Bapak Ibu. Baik, pertanyaannya adalah apa yang saya rasakan saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah setiap kita masuk pembelajaran kita melakukan diferensiasi? Tentu iya, karena di dalam kelas itu tidak hanya siswa-siswa yang pintar, ada tingkat kemampuannya rendah, sedang, dan lanjut. Jadi kita harus memberi porsi sebagai kemampuan masing-masing. Saya misalkan anak yang umur 5 tahun kita suruh membawa beras 10 kilo, kira-kira dia berjalannya seperti apa? Apakah cepat, lambat, atau malah diseret berasnya? Jadi itulah gambaran bahwa pembelajaran kita biasanya tidak bisa kita kasih kepada siswa dengan porsi yang sama. Anak yang kemampuannya rendah itu tujuan pembelajarannya tetap sama, tapi kita lebih memberikan bantuan, memberikan bantuan atau fasilitas yang konkret pada mereka. Sementara untuk tingkat menengah mungkin kita sesuaikan dengan diferensiasinya, apakah mereka termasuk ke dalam auditory atau visual. Terus untuk yang lanjut kita kasih tantangan. Kalau di SMA itu pembelajarannya
pokoknya harus menantang. Kalau nggak menantang, anak-anak tidak termotivasi. Jadi seperti itu Ibu, kalau yang rendah itu dikasih yang konkretnya. Lalu apa yang saya rasakan yang kita punya asesmen sebelumnya, kita bisa melakukan juga asesmen di awal pembelajaran, kita punya data-data profil pelajarnya, tingkat ekonominya di mana, terus dari keluarga mana gitu kan, itu juga termasuk salah satu dasar kita melakukan diferensiasi di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, marilah kita melakukan diferensiasi agar semua kebutuhan belajar anak terpenuhi. Karena apa? Karena kita guru adalah seorang fasilitator, memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada praktik baik tadi, semua kelompok melakukan eksplorasi terhadap bahan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sagu. Cuman aplikatifnya pada laporannya berbeda-beda. Itu adalah diferensiasi produk. Jadi Bapak Ibu, di PMM itu banyak sekali materi berkaitan dengan diferensiasi yang bisa kita terapkan pada pembelajaran. Silakan kunjungi PMM, dengan begitu akun Ibu Bapak akan aktif dan terbaca atau terdeteksi di kementerian bahwa akun itu aktif. Jadi marilah kita bersama-sama belajar, mengajar, dan berkarya. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oke, ya. Oh, baik. Sedikit lagi ya, Bu. Ya, silakan. Oke, saya ingin menambah sedikit. Tadi di awal kan disampaikan juga bahwa sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Supaya nanti ketika kita mengelompokkan mereka, ya mereka sudah sama levelnya dengan anggota kelompok yang lain. Benar. Oke, pertanyaan saya selanjutnya ini masih berkaitan yang tadi Bu Liza ya. Ya, benar, Bu, apakah silakan. siswa yang sudah kita kelompokkan pada materi tertentu begitu sepanjang pengalaman Bu Liza berlaku juga untuk materi yang lain, karena kan biasanya daya tangkap siswa pada satu materi dengan materi lain kan berbeda, begitu. Iya, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya, apakah pemetaan yang kita lakukan di awal bisa digunakan untuk setiap materi atau berbeda, ya? Yang pertama kita peroleh diferensiasinya melalui profil pelajar. Profil pelajar ini adalah tingkat ekonomi, dia tinggal di mana, itu profilnya. Terus ada juga kesiapan belajar. Mungkin lebih tepatnya kita melakukan diferensiasi dengan melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk melihat kesiapan belajar peserta didik. Lalu pertanyaan apa yang harus kita ajukan pada asesmen awal? Pertanyaan yang menuju kepada materinya, Bu. Misalnya materi kita olahraga tentang voli. Kita mungkin tanya, pernahkah kamu main voli atau melihat orang memain voli? Lalu apa saja gerakan-gerakan voli? Itu pertanyaan pengantar sebelum kita masuk, ukuran bola volinya gimana, lapangannya gimana. Kalau mereka tahu, itulah asesmen yang awal yang kita lakukan untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, dia termasuk ke dalam yang rendah, menengah, ataupun lanjut. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Liza. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria. Selanjutnya penanya yang kedua Bapak Muhammad Afid ya. Silakan Bapak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid, guru dari Tebing Tinggi Timur, SD Negeri 9 Pau Baru, sebuah daerah yang lumayan terisolir. Ya, jadi kalau untuk menerapkan seperti ini, saya rasa sih bisa aja, tapi agak banyak kendala gitu Pak ya, Bu. Di sini saya tadi sangat terinspirasi dengan aplikasi game yang dibuat tadi sama Pak Panji Hidayat. Nah, jadi
itu sangat menginspirasi sekali karena linear atau cocok sekali dengan pembelajaran SD gitu ya. Karena saya SD kelas 6. Jadi saya pengen tahu gitu, entah saya tadi tidak terlalu menyimak atau seperti apa. Sebenarnya software atau aplikasi apa yang dipakai oleh Pak Panji itu? Sebenarnya itu aja. Nanti supaya bisa saya pelajari karena sangat terinspirasi sekali saya tadinya itu. Terima kasih Pak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Panji? Silakan tanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Afid. Ya. Silakan Pak Panji. Terima kasih Pak Muhammad Afid ya. Saya sangat bersyukur sekali ternyata apa yang saya buat dapat menginspirasi Bapak untuk membuat aplikasi. Mungkin aplikasi yang bisa kita buat itu mungkin yang sederhana saja Pak, tapi yang penting masuk ke hati siswa. Jadi saya menggunakan aplikasi yang namanya Storyline 360 Pak, atau biasa orang nyebutnya Articulate Storyline AS. Itu mungkin lebih kompleks dari Smart APPS Creator gitu. Nah, SAC dulu ada orang sebutnya. Nah, jadi pakai aplikasi yang namanya Articulate Storyline. Mungkin yang untuk lebih sederhananya mungkin bisa kita gunakan yang namanya SAC Pak, Smart APPS Creator. Nah, gitu Pak. Bapak bisa cek di Google, Bapak coba ketik aja, nanti ada tuh. Nah, kita kalau misalnya yang full, memang yang full itu kan berbayar. Nah, nanti ada trik-trik dia bagaimana yang pro itu bisa jadi full, ya kan? Kemudian yang kayak apa tuh bisa kita, ya paling ada sedikit ada kodenya aja Pak, SAC gitu kan. Nah, enggak masalah gitu. Yang penting aplikasi kita jadi. Itu Pak Fit. Pak Fit bisa cari SAC atau Articulate Storyline. Oke, nanti bisa kontak-kontak nih sama Pak Panji untuk ilmunya nih, bagus nih. Insya Allah Pak Fit. Pak Panji bisa kirimkan nomor HP-nya ya melalui chat room ya, biar Bapak Ibu bisa bertanya. Ya Pak Panji. Nanti dari apa mungkin bisa dari Dinas Pendidikan mungkin bersama-sama mungkin bisa kita coba guru-guru bersama-sama kan bagaimana membuat aplikasi tersebut kita buatkan. Jadi kita tidak pintar sendiri-sendiri tapi pintar bersama-sama. Itu harapan saya Pak Afid. Setuju sekali. Oke, sangat setuju sekali itu Pak. Oke, bagaimana Pak Afid? Puas jawaban dari Pak Panji? Boleh. Mantap. Oke. Terima kasih Pak Panji. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, penanya yang terakhir Bapak Ibu, satu orang lagi penanya kami tunggu. Ada Bapak Ibu? Atau sudah puas dengan sajian yang disajikan oleh narasumber? Yang ragu-ragu silakan, kami tunggu satu penanya lagi Bapak Ibu. Oke, tidak ada karena waktu kita sudah lewat juga. Sudah lewat 5 menit ya. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu narasumber? Kita paskan, kita tutup. Oke, boleh Bu Dewi. Nanti kalau memang dari Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung japri aja Bapak Ibu narasumbernya. Oke, baik Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan webinar berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK yang melewati atau bisa kita lihat di platform Merdeka Mengajar, dan kami mengucapkan ada Bapak Ibu narasumber hebat ya atas materi yang Bapak Ibu sajikan, banyak ilmu yang kami dapatkan. Semoga kita semua menjadi agen perubahan di dalam dunia pendidikan khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi link absensi yang telah saya kirim melalui room chat. Terima kasih saya ucapkan. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh keluar ya.